Hari ini kita merayakan Minggu Kebangkitan. Gereja di seluruh dunia merayakan Paskah, Minggu Kebangkitan. Kita bangga, kita punya Tuhan yang tidak hanya mati, tapi Dia bangkit. Oleh karena kebangkitannya, kita mempunyai harapan untuk hidup dipermuliakan bersama dengan Tuhan di surga. Tidak ada manusia yang sudah bangkit kecuali Yesus yang kita sembah. Saudara, melalui kesempatan ini saya selaku gembala sidang dan semua pemimpin di sini mengucapkan selamat Hari Paskah Minggu Kebangkitan kepada segenap jemaat GBDI Fajar Pengharapan di Klaten ini dan segenap tubuh Kristus yang hari ini mendengarkan live streaming radio Suara Pengharapan. Saudara yang kasih Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan, baik berupa telur maupun uang untuk mendukung perayaan Paskah ini. Mari kita akan membuka firman Tuhan langsung di dalam 1 Korintus Fatsal yang ke-15, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan hari ini saya beri tema sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 15 ayat 17 sampai 20. 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Kebangkitan Kristus merupakan pokok asas pengajaran terpenting. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti pokok ajaran lainnya tidak ada artinya. Sangat penting orang percaya, orang Kristen benar-benar mengerti, memahami dan mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus ini yang memberikan kepada setiap orang percaya makna, arti yang sesungguhnya dari seluruh pokok pengajaran di dalam Alkitab. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita semangat, harapan, kepastian kepada seluruh umat percaya di muka bumi dari zaman ke zaman untuk senantiasa mempercayai Yesus Kristus, memuliakan Tuhan di dalam iman mereka. Oleh karena itu, sangat penting kita semua mengerti dan memahami tentang pengajaran kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah dasar yang sangat penting. Kebangkitan Kristus tidak bisa dilepaskan daripada kematian Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah dasar dari kepercayaan. Oleh karena itu Paulus memberikan argumen yang sangat luar biasa. Dia katakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepercayaan kita semua. Saudara, mari kita merenung sejenak, seberapa dalamkah kita sebagai orang percaya menghayati, memahami tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kemarin di dalam ibadah Jumat Agung, saya menyampaikan bahwa bagi orang dunia pada umumnya yang belum percaya dan menerima Yesus, berita tentang salib adalah kebodohan. Kenapa kebodohan? Karena salib berarti kekalahan Yesus. Lihat, Yesus sudah kalah, Yesus sudah mati. Bahkan pada masa kecil sering ada cemoohan dan ejekan. Nek dadi wong Kristen sesuk matine dipenteng. Lalu yang ada dalam bayangan kita, wah, salib itu kekalahan. Karena salib kematian. Lalu ketika anak sekolah minggu dikatakan, Yesusmu mati, tidak berdaya. Tidak. Harus kita akui dan menjadi satu jalan kebanggaan kita bahwa Yesus memang mati di kayu salib. Dan itu yang ditentang. Makanya berita tentang kematian Kristus menjadi berita yang menguatkan kita semua. Yesus mati karena kematiannya menunjukkan kasih-Nya. Jam 3, jam 9 Yesus disalib. Tergantung di atas kayu salib. Sampai jam 12. Lalu dari jam 12 sampai jam 3. Kegelapan meliputi seluruh bumi. Itulah saat-saat penanggungan Yesus Kristus atas dosa manusia. Itulah terjadi nubuatan di dalam Ulangan pasal 28 yang berkata bahwa langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Benar-benar gelap karena saat itu penanggungan. Yesus menjadi berdosa, Yesus menjadi terkutuk. Oleh karena dosa kita. Oleh karena keadaan Yesus didosakan. Maka terdapat jeritan yang sangat memilukan. Yesus menjerit dengan keras. Dia katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Itulah saat di mana terjadi perpisahan. Yesus didosakan. Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Itu adalah saat-saat yang paling mengerikan di dalam Yesus. Yesus tidak takut tangannya dipaku. Tidak takut kakinya dipaku. Tidak takut lambungnya ditusuk dengan pedang. Dimahkotai duri. Tetapi yang paling mengerikan ketika terjadi di mana Yesus Kristus dipisahkan dari Bapaknya di surga. Sampai terdengar 5 jeritan yang memilukan. Pada jeritan yang terakhir dia katakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dan Yesus mati. Saudara, namun kematian Yesus ini hanya berlangsung di dalam 3 hari karena 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dan kebangkitan Kristus menjadi sebuah bukti bahwa Yesus Kristus sudah mengalahkan maut. Sudah mengalahkan kematian. Di dalam kebangkitannya terletak penggenapan janji hidup kekal bagi yang percaya. Kenapa? Karena di dalam kebangkitannya berarti juga pengharapan bagi kita bahwa kita semua nanti kalau kita sudah mati, kita juga mengalami kebangkitan tubuh seperti
yang Yesus alami. Amin, saudara. Apa yang Yesus alami akan kita alami. Di dalam perjanjian baru mencatat bahwa kebangkitan Kristus ini menjadi yang sulung. Kebangkitan Kristus menjadi yang pertama dari kebangkitan. Oleh karena itu 1 Korintus pasal 15 ayat 23 dikatakan bahwa tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung. Karena sebelum Kristus tidak ada yang sudah dibangkitkan. Kristus ini yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jelas. Perhatikan. Pertama Kristus yang sulung dibangkitkan, setelah itu siapa? Kita semua yang udah menjadi miliknya akan juga dibangkitkan pada hari kedatangannya. Perhatikan. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 dikatakan ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Percaya makanya di dalam pemakaman orang Kristen ini beda. Kita ini mati ini untung karena sudah ada jaminan. Asalkan kita setia sampai akhir. Kalau saudara murtad, kalau saudara tidak lagi percaya Yesus, tidak punya janji keselamatan. Makanya ada yang mengajarkan kalau keselamatan ini sifatnya kekal. Sekali selamat tetap selamat. Kalau saudara murtad meninggalkan Yesus, tidak selamat. Saudara, pengajaran Gereja Pantekusta di Indonesia dengan jelas mengatakan bahwa jika kita setia sampai akhir, kita pasti akan diselamatkan. Jangan ngomong ginian, wah udah enggak percaya Yesus, sudah meninggalkan Yesus, tetap ngotot saja, pasti masuk surga. Itu pengajaran yang salah. Saudara, namun yang terjadi pada waktu itu ada satu upaya. Upaya itu yaitu upaya yang dilakukan oleh orang-orang Saduki, oleh imam-imam untuk mematahkan kepercayaan tentang kebangkitan Kristus. Orang Saduki mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati. Makanya kebangkitan Kristus pasti itu fakta yang dilawan. Perhatikan. Ada banyak kalangan yang meragukan sampai sekarang ini. Berusaha membelokkan. Kristus tidak bangkit. Ya. Kristus tidak bangkit. Catatan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1-8. Di situ mengimplikasikan adanya upaya untuk mengacaukan pengajaran tentang fakta kebangkitan Kristus. Menutup fakta tentang kebangkitan Kristus pada masa pelayanannya. Dibelokkan sehingga sebagian orang tidak mempercayai. Kalau kita lihat catatan di dalam Matius pasal 28 ayat 11-15. Di situ jelas dikatakan bahwa para imam-imam berusaha untuk menyuap serdadu-serdadu. Dikatakan dalam pasal 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Perhatikan. Pada saat itu sudah ada upaya untuk membelokkan fakta kebangkitan Kristus. Kristus yang sesungguhnya sudah bangkit, itu faktanya dibelokkan.
lalu serdadunya diberi uang, disuap. Ayat 13 mengatakan, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, ini adalah upaya dari imam, dari tua-tua. Padahal faktanya, kubur Yesus disegel dengan batu besar dan ada segelnya. Yesus tidak bangkit. Yesus dicuri. Ya. Oleh karena itu, para tua-tua berusaha membungkam kesaksian para serdadu yang menjaga kubur Yesus. Dan upaya membungkam fakta tentang kebangkitan Kristus juga berlaku sampai sekarang. Kalau ada yang kebetulan nanti di YouTube muncul tulisan apakah Yesus bangkit dengan tanda tanya, lalu ulasan-ulasan Yesus tidak bangkit. Ini upaya. Upaya untuk membungkam, memplesetkan, membelokkan tentang kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, mari kita baca satu ayat peneguhan dari Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 yang sering saya ulang setiap kali kita memperingati kebangkitan Kristus. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20 bersama-sama. Kita baca bersama-sama dengan keras, saudara-saudara. 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang sulung. Yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Makanya lagu tadi bagus. Karena kebangkitan Kristus, hidup kita ini menjadi berarti. Karena Paulus mencatat, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia. Karena Kristus bangkit, hidup kita ini berarti. Mari kita belajar, kenapa hidup kita berarti. 5 fakta yang hari ini akan kita pelajari. Oleh karena kebangkitan Kristus, yang pertama, dosa kita diampuni. Kekristenan tidak lagi menggunakan teologi timbangan. Besok kalau mati ditimbang. Kalau timbangannya berat perbuatan baiknya, masuk surga. Bukan itu. Keselamatan itu karena anugerah. Ada yang membanggakan, wah perbuatan baiknya sekian. Wah ini timbangannya 85%, ini 15%. Masuk surga. Perhatikan, di hadapan Tuhan, semua kebaikan manusia ini seperti kain kotor. Kenapa? Enggak ada bandingnya. Makanya kalau ada orang yang mencoba menganggap dirinya benar, menganggap dirinya lebih baik. Lalu ada pengajaran yang mengatakan Yesus besok kalau masuk surga ditimbang. Kekristenan tidak menggunakan itu. Keselamatan itu anugerah oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Keselamatan bukan usaha sendiri, tetapi anugerah. Oleh karena kebangkitan Kristus, dosa kita diampuni. Karena kalau Kristus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosamu. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 tadi. Paulus dengan jelas mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya, kalau Kristus tidak dibangkitkan,
kita ini sia-sia, kita ini masih hidup dalam dosa, kita ini tidak punya pengharapan untuk diselamatkan. Ini. Makanya tidak cukup hanya kematian, tetapi mesti dilanjut dengan kebangkitan Kristus. Kristus mati bagi dosa. Tetapi kebangkitannya adalah kemenangan Kristus atas dosa. Amin. Yang pertama tadi apa? Oleh karena kebangkitan Kristus, dosa kita diampuni. Yang kedua, kepercayaan kita tidak sia-sia. Saudara, kita ini kan paling tidak senang ya kalau dengar kata sia-sia. Sia-sia itu suatu keadaan yang sangat menyebalkan. Tak rewangi gini-gini sia-sia, nek sia-sia, aduh. Bahkan di dalam pengkhotbah mengatakan bahwa semua yang ada di muka bumi ini kesia-siaan belaka. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus, kepercayaan kita tidak sia-sia. Kenapa? Karena banyak kepercayaan yang sia-sia. Banyak yang sia-sia. Kebangkitan Kristus merupakan dasar untuk iman kepercayaan kita. Makanya Paulus di dalam ayat yang ke-14 katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Karena kebangkitan Kristus, maka iman kita bukanlah iman yang kosong. Iman kita adalah iman yang berpengharapan. Yang ketiga, karena kebangkitan Kristus, kita menemukan kebenaran. Karena susah ya untuk menemukan kebenaran ini. Banyak pengajaran-pengajaran di dunia ini yang sepertinya benar, tetapi sesungguhnya tidaklah benar. Saudara, ada loh orang di dunia ini yang tidak percaya kebangkitan. Benar. Enggak percaya. Dia ngomong gini, mati ya mati, tanam aja. Mati ya mati. Iya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa tubuh manusia ini sama dengan tubuh binatang, mati-mati aja. Salah. Ini. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 39. 1 Korintus 15 ayat yang ke-39. Kebenarannya mengatakan bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Kalau daging binatang, daging burung, daging ikan, dia punya tubuh duniawi, tapi tidak punya tubuh surgawi. Padahal firman Tuhan mengatakan ada tubuh surgawi, ayat 40. Dan ada juga tubuh duniawi. Ini manusia. Ada kemuliaan tubuh duniawi. Manusia ini kan mengejar kemuliaan tubuh duniawi. Saudara tidak salah kalau pipinya dimplek-mplek, ya pakai apa, masker, pakai apa, supaya putih, bagus rambutnya, pakaiannya, kalau dilihat ini, waduh, luar biasa. Ya, tapi lihat saudara mesti ngerti. Firman Tuhan katakan kadang yang dipandang hina oleh dunia, ini sebenarnya mulia di hadapan Tuhan.
Saudara, dunia ini kan sudah sangat menghargai tubuh itu dengan penilaian yang sifatnya subjektif. Pokoknya kalau tinggi, besar, putih, ya ngomong, senyum, enak, wah ini ganteng ya. Kalau wanita kelihatan, wah rambutnya, wah ini ganteng. Saudara, ini penilaian. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menghargai apa yang nampak di luar. Saudara, oleh karena itu di dalam kekristenan kita diajari orang bukan menghargai penampilan, tapi menghargai pribadi. Yang setuju katakan amin. Ada kemuliaan duniawi, ada kemuliaan tubuh surga. Makanya ayat 40 dengan jelas katakan, ada kemuliaan tubuh surgawi. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, besok kalau kita mati, itu kita ini ditaburkan. Di dalam kehinaan. Orang mati itu ditaburkan. Sepertinya di dalam kebinasaan. Saya ini sebagai gembala, sebagai pendeta, seringkali menghadapi pemakaman baik jemaat maupun rekan-rekan hamba Tuhan. Sebagai ketua dari gereja-gereja di Kabupaten Klaten, saya ini sering, apalagi di dalam situasi COVID ini, saya menyaksikan hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan. Apalagi kalau meninggalnya ini COVID, saudara. Aduh, nggak boleh dilayat. Ya, sepertinya, aduh. Ya. Kalau meninggalnya juga dilayat orang banyak, pakai pakaian yang bagus, apa ini, was, ada penghiburan ya. Seperti tidur. Tetapi kalau dibungkus kantong plastik bagaimana, saudara? Sepertinya ditabur di dalam kebinasaan. Sepertinya ditabur dalam kehinaan. Saudara, ayat 43, orang percaya ditaburkan dalam kehinaan, tapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Amin. Makanya kita mesti mengerti. Kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan yang sama seperti yang dialami Yesus. Ayat 42 dikatakan, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ayat 43, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Perhatikan saudara, kita punya tubuh alamiah. Tubuh dan darah ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena ini pabrik dosa. Makanya ayat 44 dikatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Tubuhnya dikuburkan, tetapi rohnya kembali kepada Tuhan. Makanya mesti kita percaya ada tubuh jasmaniah, ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ada tubuh alamiah,
ada tubuh rohania. Jangan saudara mendengarkan berita tentang kebangkitan ini mikirnya gini, apa ya tenan kuwi ya. Ini sungguh. Makanya kebangkitan Kristus membuat hidup kita ini enggak sia-sia. Kita punya harapan. Ayat 45 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Loh. Adam yang kedua, Yesus. Ayat 47. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Yesus berasal dari surga. Yesus adalah Tuhan. Kematiannya ini memang misinya Bapa. Untuk Yesus mengadakan jalan pendamaian, jalan penebusan. Karena dia berasal dari surga, maka dia juga naik ke surga. Maka berita tentang kebangkitan nggak akan berhenti di sini. Besok kita akan peringati setelah bangkit dia juga naik ke surga. Amin. Naik ke surga. Ini. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara perhatikan betul pengajaran ini supaya kita ini tambah hari tambah dewasa mengerti pengajaran firman Tuhan. 5 berkat, kita ulangi. Yang pertama, tadi apa? Dosa kita diampuni. Yang kedua, kepercayaan kita tidak sia-sia. Yang ketiga, kita menemukan kebenaran. Yang keempat, setelah kita mengerti tadi, pelayanan kita tidak sia-sia. Tidak disia-sia. Saya ini bersyukur setiap kali persiapan ibadah ini, penuh sekali orang yang main Tuhan. Dalam satu hari Minggu saja saya hitung lebih daripada 75 orang yang melayani. Ya, belum lagi yang kalau saudara sepanjang hari Minggu melayani. Pelayanan kita tidak sia-sia. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 tadi, penekanan Rasul Paulus, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah pelayanan kami. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tidak, karena Kristus dibangkitkan, maka pelayanan kita tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Maka Tuhan berjanji memberi upah. Ini janji Tuhan ya. Bukan sekedar janji bupati, gubernur, presiden. Janji Tuhan. Makanya Tuhan itu janji memberi reward, memberi upah kepada pelayanan kita. Kenapa? Karena pelayanan kita tidak pernah sia-sia. Jadi adalah ide daripada iblis jika ada yang berpikir sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23-24 mengatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Mari kita katakan bersama-sama sebagai upah. 2, 3. Sebagai upah. Kalau saudara tidak mengharapkan upah, ya sudah. Kalau saya mengharapkan ada upah. Kita
Kita ini melayani Tuhan tuh ada upahnya. Upahmu besar di surga ini nyata. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Yang terakhir saudara, 5 hal tadi yang terakhir apa? Kehidupan yang kekal. Saudara, salah satu kegelisahan orang yang hidup di dunia ini, salah satu yang tidak bisa dipecahkan itu apa? Kegelisahan tentang besok kalau saya mati, saya masuk surga atau tidak. Ini kegelisahan. Kalau ada orang Kristen yang masih bertanya seperti itu namanya belum lahir baru. Itu namanya belum percaya. Keraguan itu hanya bagi orang yang di luar Kristus. Saya mau tanya, apa ada di antara saudara yang hadir di sini yang juga mendengarkan siaran radio Suara Pengharapan? Saudara yang sudah percaya Yesus, ada yang masih bertanya, besok kalau saya mati, saya masuk surga atau tidak ya? Yang di ruangan ini yang masih ragu-ragu, yang masih tanya, silahkan angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? Enggak ada. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita percaya semua orang yang sudah menerima Yesus pasti menerima hidup yang kekal. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Dasarnya apa? Perkataan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berfirman, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Makanya saya pernah ditegur oleh seorang RT yang dia tidak percaya Yesus. Dia katakan, "Pak Mit, saya itu kalau setiap kali ikut layat dan jenengan khotbah itu kok mesti mengatakan bahwa setiap orang yang percaya pada Kristus kok pasti masuk surga. Kok kelihatannya sombong sekali, Pak?" Oh bener loh, saya pernah ditegur loh. "Masa begitu, Pak?" "Oh iya, Pak." Dan itu pasti 1000%. Di dalam kepercayaan kami tidak ada kata semoga. Semoga enggak. Karena jaminan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Ini bukan GR. Ini bukan. Ini proklamasi iman. Ini kepercayaan. Saudara, bagaimana kalau kita masih berbuat dosa? Iya, hari-hari, semakin hari, tambah firman, tambah iman. Kita ini semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Makanya kita mesti menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu akan membuat kita bukan menuju kepada Bapa, tetapi menuju kepada keterpisahan dengan Tuhan. Makanya mesti setelah kita menghayati kematian dan kebangkitan Kristus, kita mesti membuang manusia lama yang sudah dikuburkan oleh baptisan. Mesti harus dibuang. Lagu wajib yang selalu kita nyanyikan, masih ingat? Buanglah ragi yang lama dan jadilah adonan baru. Sebab bagi kita telah tersembelih anak domba Paskah
marilah kita merayakannya, bukan dengan ragi lama, tetapi dalam kemurnian kebenaran. Ingat saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang mengerti ragi, itu sedikit ragi menghamiri adonan. Makanya begini, kehidupan orang percaya ini kan seperti adonan. Kalau ada sedikit saja ragi, itu membuat seluruh adonan jadi rusak. Makanya mesti kita sebagai jemaat Tuhan di dalam menghayati kematian korban Kristus. Saya selalu menekankan, mengasihi, ngalami hubungan penuh kasih. Buang iri hati, buang kebencian, buang kepahitan. Buang segala hal yang tidak berkenan. Karena itu menghamiri adonan. Membuat rumah tanggamu tidak ada anggur. Makanya mujizat yang dilakukan Yesus pertama kali, itu mujizat apa? Mengubah air jadi anggur. Bukan masalah air dan anggurnya. Tapi ini bicara tentang rumah tangga yang sudah tidak ada anggurnya lagi. Nggak ada pestanya lagi. Banyak rumah tangga yang kelihatannya baik-baik. Tetapi sudah ada dosa, ada kamir. Hati-hati. Kalau saudara sudah mulai yang suami istri WA dan WA-nya disembunyikan, suami tidak boleh baca, istri tidak boleh baca. Ini awal kehancuran keluargamu. Kalau saudara mulai ada perasaan di mana Roh Kudus tidak lagi memimpin hatimu, buah roh sudah tidak ada lagi, mudah iri hati, mudah berpikir negatif, itu kesia-siaan padang gurun. Oleh karena itu, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal kuasa, kematian dan kebangkitan Kristus, dan mengalaminya. Saudara, Yesus benar-benar mati. Tapi dia mati bukan karena dosanya, dia mati karena dosa kita. Sebagai anak domba yang dikurbankan. Namun Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Yesus juga berkuasa membangkitkan orang mati. Yesus berjanji dan telah menaklukkan kuasa kematian. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah dengan peringatan Jumat Minggu ini nanti kita pulang, ya udahlah pulang, biasalah. Pulang, sebentar lagi kita akan terima telur, ya sudahlah pulang, terima telur. Ya, biasalah. Tidak, kita rindu Paskah hari ini. Ada satu keputusan. Tuhan, di dalam merayakan kebangkitanmu ini, saya sungguh rindu mengambil keputusan untuk memperbarui hidup saya. Siapa di antara saudara yang antar anak dan orang tua udah tidak ada keharmonisan lagi? Ya. Siapa di antara engkau ibu, bapak yang sudah tidak ada keterbukaan lagi? Siapa di antara engkau para pelayan Tuhan yang saudara menganggap melayani Tuhan itu sia-sia? Salah. Ya. Siapa di antara engkau anak-anak muda yang mulai berani menyembunyikan dosa? Topeng hari ini, hari kematian kebangkitan Kristus, dicurahkan untuk kita supaya iman kita tidak sia-sia. Ambil keputusan untuk kita tidak hanya mendengar berita tentang kematian kebangkitan, tapi kita mengalami perubahan hidup. Amin, saudara.